Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali teman-teman semuanya di mata kuliah Media Relations. Bagaimana kabarnya semuanya? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-teman berada dan tetap jaga kesehatan, jaga imun tubuhnya. Semoga kita semuanya terhindar dari sakit dan penyakit yang berbahaya, gitu. Di pertemuan kali ini seingat saya adalah pertemuan ketiga ya. Jadi di pertemuan ketiga kita akan materi, dan materinya akan saya share lewat video ini. Dan di pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang humas dan media. Jadi humas itu apa, media itu apa, kemudian media relations itu apa, hubungannya nanti seperti apa. Lalu yang paling penting adalah saya menyampaikan bahwasanya ketika saya menyampaikan lewat video seperti ini, maka pembelajaran kita menjadi delay atau tertunda, gitu ya. Nggak seperti tatap muka di kelas, ketika saya menyampaikan materi, teman-teman bisa langsung bertanya ketika ada sesuatu yang tidak teman-teman pahami. Namun ketika adanya penyampaian lewat video ini, artinya teman-teman harus menonton dulu, dan timbal balik kita atau feedback kita menjadi tertunda ya, karena teman-teman harus menonton dulu. Setelah menonton, teman-teman harus memahami. Kalau seandainya ada sesuatu yang tidak teman-teman paham, baru kemudian bertanya kepada saya. Dan bisa jadi saya nge-share videonya hari ini, teman-teman bertanyanya besok atau lusa gitu. Itu mungkin saja terjadi, dan itu dimaklumin ya, karena memang pembelajaran kita sekarang ini menggunakan sistem daring. Oke. Kita lanjut. Oke, pertama, karena ini berhubungan dengan media relations ya, atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah hubungan media. Jadi hubungan media itu yang seperti apa, dan kita akan lihat dulu sebelum kita masuk ke media relations, kita lihat dulu pengantarnya ya. Jadi media relations tidak lepas dari humas ya, dari pekerjaan humas. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah humas atau PR, Public Relations. Humas adalah hubungan masyarakat, dan saya yakin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan humas atau PR ini, karena di semester yang sama Anda juga belajar mata kuliah ini ya dengan pengajar yang berbeda. Ya, jadi humas itu apa? Humas itu bisa saja sebuah profesi ya, misalnya kayak saya adalah seorang dosen, maka dosen adalah profesi. Atau saya adalah seorang security, maka saya adalah profesi saya adalah security. Atau saya adalah seorang arsiparis dan profesinya adalah arsiparis, seperti itu. Nah, humas itu bisa jadi adalah sebuah profesi ya. Humas atau PR ini bisa jadi adalah sebuah profesi. Dan kalau di Fakultas Ekonomi sendiri, teman-teman mungkin kenal dengan Mas Fadli. Nah, Mas Fadli itu adalah profesinya sebagai humas gitu. Atau humas bisa menjadi adalah sebuah kegiatan atau pekerjaan gitu ya. Jadi pekerjaanmu apa gitu? Oh, saya ngajar gitu ya. Nah, kalau humas pekerjaannya apa? Oh, saya adalah humas gitu. Jadi dia bisa menjadi sebuah profesi, dia juga bisa menjadi sebuah kegiatan atau aktivitas. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah humas itu sebenarnya apa gitu. Ya, simpelnya adalah humas itu adalah aktivitas atau kegiatan untuk menjalin hubungan baik, ya, baik di internal maupun eksternal. Singkatnya seperti itu. Dan teman-teman akan mempelajari ini deeply, lebih dalam di mata kuliah humas sendiri gitu ya. Nah, kemudian kita juga mengenal dengan media nih di mata kuliah Media Relations ini. Nah, media sendiri apa? Nah, media di sini erat kaitannya dengan media massa. Ini saya buat. Nah, media massa. Apa sih media massa itu? Ya. Media massa adalah unjuk rasa. Enggak ya, jadi salah. No. Jadi media massa itu bukan sebuah unjuk rasa atau teman-teman berkumpul di sebuah lapangan terbuka menyuarakan aspirasi. Maka itu bukan media massa ya. Jadi media massa itu apa? Media massa itu adalah proses penyampaian pesan atau alat untuk menyampaikan pesan ke khalayak ramai ya.
Jadi kalau contoh singkatnya, teman-teman bisa lihat gambar di sini. Ini ada radio, ini ada televisi, kemudian di sini ada new media atau berbagai media sosial. Nah, itu adalah alat untuk penyampaian berita itu gitu. Jadi salah satu yang disampaikan oleh media massa adalah informasi, pemberitaan dan semisalnya gitu. Ya, jadi apa sih sebenarnya hubungan PR atau humas dengan media massa? Ya, jadi perkawinannya nanti itu menjadi sebuah nama baru ya, yang namanya itu media relations gitu. Nah, kayak gimana? Kita coba lihat lagi di slide berikutnya. Nah, di media relations itu apa? Teman-teman bisa lihat sumber yang saya kutip di bawah ini ya. Ada saya ambil di artikel media relation atau hubungan media itu apa. Ini detail sekali pengertiannya, saya coba bacakan dulu. Jadi suatu tindakan yang dilakukan oleh praktisi humas, ya hubungan masyarakat sebagai kegiatan public relation eksternal dengan media massa elektronik dan cetak sebagai langkah-langkah untuk membangun hubungan baik dengan media massa yang nantinya akan berdampak pada pemberitaan informasi atau pesan dalam media massa itu sendiri guna mempertahankan citra positif dari suatu organisasi yang dinaunginya. Ini pengertian yang sangat lengkap sekali ya. Jadi teman-teman bisa membaca ini kemudian menyederhanakannya kembali, tidak masalah. Jadi kita mulai dari sini dulu. Tindakan ya yang dilakukan oleh praktisi humas. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwasanya humas atau PR itu bisa saja sebuah profesi, bisa saja sebuah kegiatan gitu ya. Jadi ini aktivitas yang dilakukan oleh seorang praktisi humas sebagai kegiatan humas atau public relation eksternal. Kenapa dibilang eksternal? Karena media itu adalah pihak eksternalnya sebuah organisasi yang dijalankan oleh atau dinaungi oleh humas itu sendiri gitu. Jadi misalnya saya bekerja di Fakultas Ekonomi sebagai seorang humas, maka ada KR. KR itu salah satu koran di Yogyakarta ya. Jadi ketika saya membangun hubungan dengan KR, maka itu adalah kegiatan membangun hubungan baik dengan pihak eksternal gitu. Nah, tetapi ketika saya bekerja di Fakultas Ekonomi, kemudian saya berusaha membangun hubungan baik dengan mahasiswa, ya, maka ketika itu saya sedang melakukan kegiatan public relation internal, gitu. Nah, eksternal dan internal bagaimana membedakannya? Ini akan teman-teman dapatkan di mata kuliah humas. Ya, jadi kita belajar di sininya disingkatin ya. Nah, membangun kegiatan public relation eksternalnya itu tapi dengan media massa, karena kita sudah memahami ya bahwasanya ketika ada aktivitas media relations maka itu tidak lepas dari kegiatan dengan media massa. Nah, media massanya bisa elektronik dan bisa cetak. Sebenarnya elektronik bisa juga mencakup new media, tapi nanti kita akan coba memisahkan biar nanti teman-teman bisa lebih memahami elektronik itu yang seperti apa, kemudian new media itu yang seperti apa. Nah, tujuan dari media relations ini sebenarnya adalah untuk memberikan citra positif ya terhadap organisasi yang kita naungi. Makanya kita butuh media gitu. Oke, kita akan coba mendalami lagi lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, jadi fungsi media relations itu apa aja sih gitu? Satu, media relations itu berfungsi untuk menaikkan citra perusahaan ya. Jadi kita tahu sendiri kalau seandainya humas ya, hubungan masyarakat itu salah satu tujuannya adalah bagaimana dia menaikkan citra positif ya dari perusahaan. Jadi salah satu fungsi humas adalah untuk mempertahankan citra, memperbaiki citra dan sebagainya. Nah, dengan dia adanya media relations ini, nah itu bisa lebih goals lagi nih tujuannya, yaitu menaikkan citra perusahaan. Kemudian menolong perusahaan keluar dari isu negatif ya.
Sangat sering sekali terjadi, baik itu perusahaan maupun organisasi mendapatkan citra yang buruk ya dari luar ya. Bisa jadi misalnya kayak gini. Kalau teman-teman tahu, pernah dengar informasi tentang Cadbury ya, coklat dari luar negeri yang kemudian dilabelin isu bahwasanya dia tidak halal gitu di Malaysia. Nah, itu adalah isu negatif dan kemudian akan berdampak negatif kepada perusahaan. Karena apa? Karena kalau di Malaysia sendiri mereka banyak Muslim dan sangat aware ya dengan kehalalan. Jadi ketika ada pemberitaan tentang ternyata Cadbury itu nggak halal. Nah, ketika ada pemberitaan seperti itu, maka akan menjadi isu yang negatif dan bisa menurunkan omset perusahaan, bahkan bisa menjatuhkan citra perusahaan. Nah, dengan adanya media relations, mereka bisa menolong perusahaan itu keluar dari isu negatif itu. Nah, caranya gimana? Caranya itu adalah dengan membangun hubungan yang baik dengan media, lalu kemudian memberikan isu-isu positif ya, atau memberikan klarifikasi kepada masyarakat atau khalayak bahwasanya yang mereka produksi adalah produk yang halal. Itu salah satu contohnya. Lalu kemudian menaikkan hubungan dari berbagai publik. Nah, di sini ketika kita berada di sebuah organisasi, maka organisasi itu tidak hanya semata-mata untuk kita ya. Jadi ada efeknya, nanti bisa jadi ke politik, bisa jadi ke ekonomi, bisa jadi ke pendidikan gitu. Dan tujuannya berhubungan dengan media ini adalah untuk menaikkan hubungan baik itu ya, terutama bagi pihak eksternal, agar pihak eksternal itu bisa mengetahui nih informasi yang ada di perusahaan kita gitu, terutama informasi positif. Ya. Kita lihat fungsi yang selanjutnya, menaikkan kepercayaan publik terhadap produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, jadi dengan adanya media relations, ketika kita adalah sebuah perusahaan yang penghasil produk ya atau jasa, maka dengan adanya media relations, orang di luar sana atau publik di luar sana tuh bisa lebih aware, lebih percaya dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Misalnya ketika Fakultas Ekonomi sendiri, Fakultas Ekonomi UNY menjalin hubungan baik dengan KR misalnya, lalu kemudian KR memberitakan hal-hal yang positif dan dibaca oleh banyak orang. Nah, nanti orang-orang bisa langsung dong ya, atau aware, ternyata FE itu bagus gitu ya, kenapa kita nggak masuk ke FE UNY aja gitu. Nah, itu salah satu dari kepercayaan publik. Nah, ketika dia sudah percaya, maka ketika kita ingin memilih jasa atau produknya itu sangat cepat gitu, kita akan langsung memilih, biasanya seperti itu. Kemudian fungsi media relations yang terakhir adalah menciptakan image positif suatu perusahaan di mata masyarakat. Ini penting sekali, image positif itu penting sekali, karena ini akan mempengaruhi bagaimana nanti pandangan masyarakat terhadap perusahaan atau organisasi itu ya. Jadi dengan adanya pemberitaan positif di media, orang-orang akan terpikir bahwasanya ini adalah sebuah organisasi atau perusahaan yang positif, maka nanti akan berdampak positif juga di pikirannya masyarakat gitu. Yeah. Jadi itu adalah 5 fungsi media relations, sebenarnya satu sama lain saling terintegrasi ya. Intinya adalah bagaimana bisa menjalin hubungan yang baik dengan media. Ini nanti bisa menciptakan sebuah pandangan yang positif terhadap khalayak. Khalayak itu publik gitu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang pentingnya media dalam pencitraan. Nah, ini tadi fungsi utamanya kenapa harus menjalin hubungan dengan media ya. Jadi membangun reputasi dan citra positif perusahaan itu sendiri. Nah, ada 4 poin yang bisa teman-teman baca di slide ini. Yaitu pertama, membangun reputasi positif sangat penting baik bagi merek dan perusahaan secara keseluruhan ya. Kenapa? Dengan adanya reputasi positif, maka teman-teman di luar sana, konsumen misalnya, itu akan lebih enak dalam memilih produk kita gitu ya. Pasti kalau teman-teman mau jajan misalnya atau membeli suatu produk, mencarinya yang punya reputasi positif dulu ya, nggak mau nih cari misalnya mau beli
mau beli kamera misalnya. Pastinya teman-teman mencari tahu dulu nih mana yang punya reputasi positif. Nggak mau cari kamera yang tiba-tiba 1 tahun udah harus ganti lensa gitu. Atau ada bapak-bapak misalnya, atau ya bapak-bapak atau ibu-ibu misalnya mencari sekolah untuk anaknya. Nah, jadi sebelum cari sekolah nggak mungkin langsung ujuk-ujuk daftarin aja deh anaknya ke sini. Tapi dicari tahu dulu nih. Nah, kalau ada reputasi positif di sekolah itu, misalnya oh anaknya baik-baik, terus yang keluar alumninya pada pinter-pinter. Nah, bapak dan ibu pasti ingin memilih ya organisasi itu gitu. Kemudian melalui hubungan dengan media, setiap organisasi dapat meningkatkan citra lembaganya. Nah, ini balik lagi tadi. Jadi dengan membangun hubungan dengan media ya, akan meningkatkan pencitraan dalam sebuah organisasi. Kemudian nih, hubungan media bisa terbangun melalui berita positif oleh pihak ketiga. Pihak ketiganya itu adalah media. Jadi seorang humas itu sangat berharap bahwasanya media memberikan berita-berita yang positif aja terhadap organisasinya gitu ya. Karena kenapa? Karena bisa membangun reputasi positif nanti oleh perusahaan, agar perusahaan atau organisasi itu bisa dipercaya nih dengan pihak eksternal di luar sana. Gitu ya. Jadi harus membangun hubungan yang baik dengan media, agar media memberitakan yang baik-baik. Jadi ketika media memberitakan yang baik-baik, orang lain bisa menilai bahwasanya organisasi kita itu organisasi yang bagus, baik, dan terpercaya. Gitu. Oke, kita lanjut. Pentingnya media dalam membantu pekerjaan humas. Tadi sudah saya sampaikan dan ini akan coba dijelaskan lagi ya. Jadi PR atau humas dalam sebuah organisasi atau perusahaan harus menjalin hubungan yang baik dengan media. Hal ini penting karena di satu sisi pihak media mendapatkan sumber berita yang berkualitas dengan penjelasan yang detail tanpa harus menganalisis berita. Kemudian di sisi lain, pihak perusahaan mendapatkan kesempatan untuk mempublikasikan diri di media yang bersangkutan. Artinya apa? Artinya di sini sebenarnya ketika ada media relations ya, hubungan yang baik antara humas dengan media, maka akan terjalin sesuatu yang mutualisme ya, saling menguntungkan. Organisasi untung karena akan mendapatkan pemberitaan yang positif dari media, dan media juga untung karena mereka mendapatkan berita gitu ya. Karena ya media memang butuh berita ya untuk dipublikasikan kepada masyarakat. Nah, langkahnya gimana? Langkahnya adalah seorang humas itu bisa berkomunikasi dengan media gitu. Mereka menjalin hubungan yang baik dulu. Tadi saya contohkan lagi, misalnya Fakultas Ekonomi menjalin hubungan yang baik dengan KR. Jadi ketika nanti ada acara nih, misalnya pengukuhan guru besar misalnya, atau dari FS sendiri anak-anaknya, anak-anak D4-nya melakukan sosialisasi kebaikan misalnya, atau melakukan kegiatan sumbangan ke masyarakat. Jadi nanti humas bisa mengontak media ya, atau mungkin kalau nanti medianya tahu ada informasi tentang ini, mereka bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, nanti humas akan membuat press release atau pemberitaan, lalu diberikan kepada media, atau media sendiri bisa langsung membuat, lalu kemudian media akan menerbitkannya menjadi sebuah publisitas atau pemberitaan gitu ya. Jadi dari humas dulu menjalin hubungan baik dengan media, lalu kemudian akan hasil dari hubungan baik itu bisa jadi akan diterbitkan sebagai publisitas gitu ya. Publisitas itu apa? Publisitas itu adalah hal-hal yang sudah ya, ada suara dari luar ya, mohon maaf. Jadi publisitas itu adalah kegiatan penerbitan pemberitaan dari media. Okay. Oke, kita langsung ke slide berikutnya. Nah, dalam media
ada teori yang sering dipakai ya, salah satunya adalah teori framing media. Frame, teman-teman pernah dengar frame? Ya, benar banget ya. Jadi frame itu adalah bingkai. Bingkai. Ya. Frame foto, nah itu bingkai foto misalnya. Nah, ini adalah frame media, jadi bingkai media. Teori framing ini berbicara tentang apa sih sebenarnya? Oke. Jadi dalam teori framing ini dia dalam Dictionary of Mass Communication, dia adalah teori atau proses tentang bagaimana pesan media massa memperoleh perspektif, sudut pandang, atau bias. Nah, artinya adalah di sini bagaimana sebuah berita itu disetting sedemikian rupa agar sesuai dengan keinginan dari sang penerbit atau sang penulis berita gitu. Jadi ini kaitannya erat dengan teori agenda setting ya. Jadi ini adalah salah satu hal yang digunakan oleh humas, teori framing media, dan yang digunakan oleh jurnalis sendiri. Karena tujuan dari humas tadi adalah meningkatkan citra positif perusahaan atau organisasi, maka bagaimana mereka men-setting berita itu agar terkesan positif gitu. Oke, selanjutnya kita ke bentuk media relations. Ada apa aja? Dari berbagai literatur yang saya baca, ada 4 bentuk media relations, tapi di pertemuan kali ini saya akan membahas 2 aja karena di media relations selama 1 semester ini kita hanya akan belajar 2 hal ya. Pertama, konferensi pers. Nah, jadi konferensi pers ini sangat efektif untuk mengklarifikasi krisis atau isu yang terjadi dalam organisasi tersebut atau perusahaan ya. Nah, jadi saya menyampaikan kepada teman-teman nanti di akhir perkuliahan kita ada pembuatan talk show ya. Nah, talk show ini nanti bisa kita jadikan sebagai konferensi pers. Dan bagaimana tahap-tahapan pembuatannya nanti kita akan pelajari setelah UTS. Nah, ciri-ciri konferensi pers itu bagaimana? Biasanya diadakan di sebuah ruangan yang telah mendatangkan awak media yang diundang secara langsung oleh humas ya. Jadi di sini nanti misal suatu perusahaan tadi misalnya kayak Cadbury tadi kan dinilai atau ada pemberitaan atau isu yang menyatakan bahwasanya coklat ini nggak halal nih, tapi Cadbury menyatakan bahwasanya coklat mereka ini halal. Nah, mereka mengundang humasnya mengundang media, lalu kemudian mereka membuat konferensi pers atau klarifikasi agar media memberitakan pemberitaan tersebut kepada khalayak. Nah, ketika pemberitaan ini sudah sampai ke khalayak, jadi khalayak bisa menilai, oh ternyata Cadbury ini sebenarnya halal. Misalnya kalau misalnya mereka mengklarifikasi bahwasanya produk yang mereka jual adalah produk yang halal. Nah, kemudian yang akan kita pelajari selain konferensi pers adalah media release. Nah, media release ini yang akan kita pelajari beberapa hari ke depan. Jadi media release ini semacam teks berita yang dibuat oleh praktisi humas mengenai isu atau pengenalan produk dan sosialisasi kebijakan kepada jurnalis dengan harapan agar dimuat dalam media massa. Salah satu contohnya adalah misalnya sebuah organisasi mengadakan event atau acara. Nah, setelah ketika mereka mengadakan acara itu, setelahnya mungkin mereka akan membuat sebuah teks berita yang kemudian dinamain press release, dan press release ini diberikan kepada jurnalis suatu media. Tujuannya adalah agar jurnalis ini bisa memberikan atau menerbitkan berita tersebut ke media mereka. Nah, ini tadi yang sempat saya contohkan berkali-kali di awal ya, bahwasanya press release ini adalah salah satu bentuk media humas yang sering digunakan oleh organisasi-organisasi. Nah, ciri-cirinya adalah
Humas mengirimkan berita tentang organisasinya ke media, lalu kemudian media menerbitkan pemberitaan yang telah ditulis oleh Humas ini tadi. Nah, apakah beritanya langsung serta-merta diterbitkan juga belum tentu, karena dalam jurnalistik tentu ada editor, kemudian ada pimpinan dari media ya, jadi tergantung juga tulisannya bagaimana gitu. Nah, dengan adanya media rilis ini diharapkan nanti bisa memberikan citra yang positif kepada khalayak terhadap organisasi tersebut. Nah, ini konferensi pers, ini ciri-cirinya, dan ini media rilis, ini ciri-ciri media rilis. So, nanti di konferensi pers ini nanti kita akan lebih ke talk show ya, ke talk show. Oke, ini media rilis, ini yang akan kita pelajari setelah kita mempelajari ini. Oke. Ya, baik teman-teman semuanya, kita udah masuk ke penghujung materi. Materinya adalah thank you ya, mari lanjut diskusi. Oke, minggu depan akan ada kuis terkait dengan materi yang sudah Anda tonton atau Anda baca. Jadi saya akan mengupload video ini di YouTube, jadi teman-teman bisa langsung nonton aja. Anda bisa memutar ini berkali-kali kalau seandainya ada kesalahan saya dalam menyampaikan, misalnya keselio lidah atau kok Bu nggak sesuai ya dengan apa yang disampaikan oleh informasi yang teman-teman dapatkan sebelumnya, itu boleh disampaikan ke saya gitu. Atau kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa menyampaikan langsung via grup WhatsApp atau di form yang udah saya sediakan gitu ya. Khusus untuk teman-teman D4 reguler dan teman-teman D4 kekar, insya Allah pertemuan keempat kita ada belajar mandiri dan kuis. Sedangkan untuk kekar, saya akan memberikan isu-isu nanti terkait humas dan media ini untuk kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa isi presensinya setelah mendengarkan materi ini, dan jangan lupa untuk mengikuti kuis di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.